Terima kasih. Saya mau sharing aja karena udah dimulai sama Pak Dirut. Ini ada produk grid tie inverter. Grid tie inverter untuk 1000 watt. Dia dari sini kan, dari solar panel masuk ke dalam rumah yang rumah-rumah ini udah memakai daya PLN, nah gitu. Jadi grid tie inverter ini akan mengurangi tagihan listrik di siang hari. Dia tanpa baterai, nggak perlu pakai baterai. Ini kotaknya nih. Saya lagi nunggu panel suryanya datang. Salah satu kendala sekarang adalah untuk menginstalasi di rumah-rumah itu nggak mudah. Dia perlu sertifikat layak operasi, dan sebelum itu juga perlu meteran ekspor impor namanya. Jadi untuk sebelum menembus itu ada grid tie inverter yang dia ada limiter. Limiter itu adalah gini, kalau ini kan 1000 watt. Kalau kita pakai kita hanya pakai beban tuh 300 watt. Biasanya kan tarik semua dari PLN. Nah, kalau si solar panel ini ternyata tentu menghasilkan lebih dari 300 watt kalau kita full kapasitas kan 1000 watt kita pasang nih panelnya di atas, tentu over. Nah, tapi kalau pakai meteran yang sekarang daya yang over itu akan dikirim masuk ke gridnya PLN, ke kabel PLN, tapi itu diperhitungkan sebagai beban. Nah, supaya tidak diperhitungkan sebagai beban, ada grid tie yang pakai limiter. Dia akan membaca berapa yang ditarik dari PLN itu, jangan sampai minus. Kalau udah dia dekat-dekat minus, dia akan membatasi dari gridnya ini. Ini lagi mau dicoba. Kita juga nyoba renewable energy, dan mungkin dengan sensor-sensor yang diperlukan. Gitu dulu yang gue bisa sharing. Nanti kalau aplikasinya gimana, dia mengurangi beban bagaimana, nanti kilowatt kWh yang dihemat berapa, itu nanti bisa di-sharing. Gue baru beli 2 panel aja yang 100 watt WP, berarti bisa 200 watt secara teori kalau full matahari penuh. Ya itu teorinya segitu, jadi 200 watt sih oke lah buat nyoba-nyoba kan. Kita ngelihat aja meterannya gimana. Karena kalau buat nyoba-nyoba, karena kalau buat real benar-benar dipasang, ya kita perlu segala macam sertifikasi, apalah segala macam lah, sertifikasi yang sesuai tukang listrik lah. Baru rumahnya sendiri harus pakai SLO kan, sertifikat layak operasi. Katanya kalau di ini kan 2 juta per rumah gitu untuk ngeluarin SLO. Nah, belum untuk izin meteran eksimnya, meteran ekspor impor juga 2 juta juga, jadi 4 juta totalnya. Oke, nanti laporan berikutnya diberitahukan. Thank you. Salam Sisnesia. Halo, kita sekarang mau coba. Ini udah dipasang ya, sesuai dengan speknya. Solar panelnya ditaruh di sebelah sana. Intensitas mataharinya lagi mantep ya. Ini jam 3:30 sore. Kita set biar mataharinya kena banget ke modul panel, ke panel surya. Dan
step menyalakannya adalah ini, mati dulu ya, inverter dinyalakan, baru kemudian kita lampu merah berkedip itu tandanya lagi dalam mode ready. Ini mode lampu merah berkedip tandanya mode ready. Oke, ini semua masih nol. Kita hubungkan ke ini, pergi ke listrik rumah, ke listrik yang rumah ya. Sekarang kita masukkan listrik dari grid tie ke dalam rumah. Lampu hijau berkedip itu tandanya sedang mencari power tracking. Nah, kalau lampu hijau udah berhenti berarti dia udah mulai mensuplai listrik ke dalam rumah. Ini cuma lampu ya. Sambil menunggu sampai 5 menit, sementara kita coba tes dulu ya. Ini kan katanya current, sebentar ya, power ya, dia udah sampai tadi bisa 80-an, 36. Kita lihat dayanya ya. Nah, 36, 62, 85. Sampai 85. Oke, kita tes di sini. Berapa daya dari PLN? 1461, 1467 ya. Oh, ini AC-nya berhenti tadi, AC 3/4 PK, dia langsung drop nih. Jadi 641, 636, 627. Oke ya, 627 ya. Semoga ini outdoor unitnya nggak nyala dulu ya. 598 oke, 627, 644 paling tingginya. Kita cabut coba. Ya loh, pengirimannya kita putus. Kita lihat berapa. 641, 643. Konsumsinya berapa nih? Kayak nggak ada artinya nih GTI-nya. Oke. Ini grid tie inverter ya, GTI-nya bukan Grand Tronton Internasional. Itu tempat kerja gue dulu. Oke, kita coba lagi kirim dari GTI ke dalam. Daya yang dikirimkan sampai 95 watt. Dia sampai sih kirim ke 95 watt. Walaupun meterannya ngawur-ngawur. 4590 kayaknya. Nah, 592, 619. Nah, terlihat ada pengurangan ya, 609. Oke. Jadi memang ada penurunan konsumsi listrik PLN saat dibantu oleh grid tie inverter dengan 71, 86 sampai 86 watt. Oke, panelnya udah naik nih ke atap gudang. Ini koneksinya 2 di seri. Oke, setelah beberapa saat lampu hijaunya udah nggak terlalu banyak berkedip lagi. Pas gua kamerain malah kedip-kedip nih. Tadi sih kagak ya. Powernya juga bisa tembus sampai 170-an. Mantap ya, ini emang udah jam 10.20, 70, kok 7983 watt tuh. Oke. Yang pasti kalau udah sampai 174 watt kayak tadi, dia mendekati angka itu udah ideal banget ya, karena 200 WP itu harusnya, jadi 174 itu udah 75%-an lah, udah oke banget. Oke deh, ini sebentar kita lihat nih dapat berapa nih. 150, 162 lagi nih, tinggi lumayan ya. Itu mah udah mentok kayaknya itu ya. Jadi itu 2 panel
untuk 200 WP ini kan speknya 1000 watt, bisa 8 panel lagi tapi yang 8 itu di seri 22 dan di paralel masing-masing gitu, biar masuk ke voltase input yang diminta di sini nih. Oke. Nih operating 42 sampai 45 mana ya? Oh, ini dia nih, maksimum power point track ring. Oke, demi syuting, kalau tadi kelihatan inverternya agak-agak beda karena emang dipindah-pindah gara-gara keperluan syuting ya. Nah, ini jadi lebih terang karena memang di luar inverternya dideketin sama solar panel. Ini ke sana, kabelnya terus naik ke atas ya, naik ke atas itu. Solar panelnya masih di atas gudang. Kita kembali ke inverter. Ini ampernya menurut pengakuan alat ini ya. Nah, dia bisa tembus 185 tuh wattnya. Nah, ini sekarang udah 0,328 kilowatt hour. Itu energi yang udah kita serap dari matahari dari jam 9.40 sampai sekarang 9.20 ke ini 12.20 ya, lewat dikit gara-gara gue putusin tadi gara-gara mindahin inverter. Ini 3 jam, jadi ini pendapatan 3 jam nih segini. Kalau ini hournya nggak bisa ini waktu Cina nih, nggak sesuai sama jam, gue juga bingung itu menit apa detik. Nah, kalau menit terlalu cepet, kalau detik kelamaan. Nah, 825, 830, oke. 800 ke 800. Kalau kita putus suplai dari matahari, harusnya dia naik. Kita putus ya, jebret. Kita cek. Ya, naik kan 900. Nah, gitu caranya saudara-saudara. Jadi kita dapat kira-kira sekitar 170 sampai 100 watt. Nah, 902, 903 ya segituan ya. Pendapatan dengan 2 panel pada sinar maksimal. Ini maksimal nih kalau jam-jam segini, antara jam 9 pagi sampai jam 3 sore itu maksimalnya dia. Maksudnya tadi kan kelihatan sedikit tuh waktu kita masih ini disuplai dari matahari, masih suplai ke dalam rumah. Kan tadi 800 ke 830. Pas kita cabut, jebret. Dia naik ke 900 up. Naiklah 900 ke atas, berarti kan harusnya seketika itu aja sih kita kita bisa lihat perubahan konsumsi listrik dari PLN-nya sekitar 170 sampai 100 watt. Nah, itu kalau akurasi nggak bisa kita pakai ya, karena meterannya juga memang bukan ditujukan untuk itu kan khusus. Nah, itu aja sih. Mungkin ini baru 2 panel, kalau sampai maksimal 10 panel wah lebih mantap lagi ya kan, mantap. Oke, sekian, dan mungkin beberapa catatan. Ini kabelnya agak anget nih gue pegang. Emang gue pakai kabel ini, kabel 1,5 mili copper, kabel tunggal. Nah, susah sih, bingung gue kemarin cari kabel 10 ampere,
kabel buat 10 ampere. Spek kabel semua dalam voltase, nggak ada yang dalam ampere. Padahal ya inilah, berarti kabelnya kekecilan kan, bisa agak anget gini. Kalau kabelnya lebih besar harusnya sih nggak anget gini nih. Apa ini baru 2 panel, gimana 10 panel ya, putus kali kebakar. Aduh, sangat mengerikan saudara-saudara. Oke, baru ya demikian kita bisa lihat ini pendapatan kita tadi 320-an, sekarang udah 334. Jadi nanti kita forecast berapa kira-kira kita bisa bikin budget untuk pendapatan kita, keuntungan, break-even pointnya berapa, ya kan, berapa yang bisa dihemat dari tenaga matahari. Ini break-even point dari peralatan ini. Oke, mungkin demikian saat ini. Nanti kita segera kembali ke laptop gitu. Yang penting ingat kata Bu Joko kan, jadi wong sing solutif gitu ya. Sip, mantap. Oke guys, nah kita coba simulasi investasi ya. Ini tadi kan kita 3 jam dapat 0,328 kWh. Gue samain aja, jadi karena maksimal sinar itu kan dari jam 9 sampai jam 3, jadi bikinnya 6 jam deh. Jadi ini kali 2 ya, kali 2. Terus anggaplah kalau misalnya dari jam 7 ke jam 9 itu sisanya itu sedikit aja, kecil. Kita bikin aja sini 0,100 kWh lah, 101 biar agak diganjil-ganjilin ya. Jadi ini totalnya sehari dapat segini ya, 757. Oke. Nah, sebulan dapat ini kali 30, 22 kWh tenaga matahari yang bisa kita, energi matahari yang bisa kita serap. Sehingga dengan nih di rumah gua 2200 watt, tarifnya tuh 1600 perak. Jadi 36 ini, jadi 22 kWh ini adalah pengiritannya sebesar kali 1600 itu 36.000 per bulan. Nah, yang didapat. Nah, si 36.000 ini itu kan berasal dari inverter dan solar panel ini, dan taruhlah biaya ininya, instalasinya 500.000 lah, atau taruhlah kurangin lah 300.000 gitu kan, 4.400.000 nih, 4.400.000. 4.400.000 ini dengan 36.000 per bulan yang kita dapat, dia tentu akan break even pointnya di berapa nih? Si 4.400.000 dibagi 36, 121 bulan gitu. Kalau di 900 watt yang tarifnya 1.500 per bulan, pengiritannya 34.000, dia akan break even point dalam 128 bulan gitu. Oke, atau 10,6 tahun. Nah gitu, jadi gimana kalau kita dengan kapasitas maksimal dia itu kan 10 panel. Nah, ini kenapa berubah? Karena gue bikin ini kan dibagi 2. Kenapa? Karena yang sekarang terpasang 2. Jadi 10 panel dibagi 2 dong, untuk dapat kali-kalinya. Jadi 0,328 kali 10 bagi 2 kali 5, ya kan?
4 dalam 3 jam, dalam 6 jam dapat segini. Ini kali 2. Nah ini karena ini juga maunya adil juga karena 5 panel kan. Ini dibagi kali 5 juga dong. Nah, sekian lah, dapat yang sisa-sisanya, yang pinggir-pinggirnya doang dari jam yang sinar yang maksimal. Misalnya, jadi satu hari itu kita dapat 3,7 kWh. Ini biar cakep. Ini sebulan kita dapat 113 kWh ya, 3,7 kali 30. Ya itu berarti pengiritannya dalam sebulan itu 181.000. Nah itu adalah sekian 113 kali 1.600 dan 181.000 ini akan balik modal dalam 59 bulan atau 5 tahun. Kalau alatnya lebih dari 5 tahun itu udah semua pendapatan. Udah untungnya di situlah gitu. Iya. Bisa nggak lebih dari 5 tahun ya, mana ketehe. Gue juga baru lihat alatnya. Oke. Oh iya guys, jadi ini kan tadi kan waktu kita ngukur kemarin tuh ampernya bergerak-gerak, meterannya itu nggak akurat ya. Jadi ini angka 328 ini sebagai standar kita untuk melakukan analisa break-even point ini semuanya memang cukup meragukan ya. Karena ngarep mana tahu ini nggak segitu kan, mana tahu ternyata lebih besar misalnya 700 gitu kan. Ini tentu dalam 2,5 tahun udah selesai, udah break-even point dan lebih dari situ udah menjadi keuntungan daripada alat inverter on grid ini. Jadi ya itu dulu sih. Jadi ya mohon kalau ada ini sebagai catatan aja yang cara menghitungnya, dan kalau ada masukan-masukan, kalau ada saya kesalahan juga atau memang ini udah benar ya mohon di komen, diberitahu, ada komentarnya. Biar kita sama-sama dapat pencerahan. Oke? Terima kasih.